Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa qurrabatihi wa ahli baitihi wa ashabil kiram wa ila jami'il anbiya wal mursalin wal awliya was syuhada was salihin wa tabi'ina ila yaumiddin, khususan jami'i masyayikhi ila muntahum wa ila abaina wa ummatina wa azdatina wa masyayikhina wa auladina wa azwajina wa dzurriyyatina wa ahli baitina wa jami'i man tabi'ana, khususan jami'il arwah fi hadhil majlis wa ghairuhum lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi tawakkaltu alaika ya Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Hadratul kiram dumateng para alim, sesepuh bini sepuh, tokoh masyarakat atau agama, khususnya di wilayah Desa Sumberjati, Dusun Rangkah, jamaah ingkang hadir di majelis dan yang di luar, kulluhum ajmain rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah di mana kita telah dikumpulkan di sini majelis dalam keadaan iman dan ihsan. Kelawan rahmatnya lah kita dikumpulkan di sini dalam rangka taklim muta'alim, yang untuk malam hari ini kami akan membahas sholat yang bagaimanakah yang bisa mencegah perbuatan faksa dan mungkar. Sholat yang bagaimanakah yang bisa mencegah hati ini tidak berbuat jahat kepada Allah dan mengingkari atas ayat-ayat Allah. Sholat yang bagaimana? Hal ini termaktub di dalam surat Al-Ankabut, surat yang ke-29 ayat 45. Surat Al-Ankabut surat yang ke-29 ayat 45. Sebab kita umat Islam khususnya, Allah kasih fasilitas, Allah kasih jalan setiap hari untuk bertemu Allah. Setiap hari
kita diberikan waktu untuk bertemu Allah secara syariat 5 waktu yang terkenal disebut sebagai sholat maktubah, sholat yang diwajibkan. Tetapi umat Islam seluruh dunia mayoritas tidak bisa memanfaatkan jalan atau fasilitas tersebut untuk bertemu Allah, tidak bisa. Sebab apa? Ada kemungkaran di dalam hati kita, ada keingkaran terhadap hati kita terhadap ayat-ayat yang menjelaskan supaya hati ini tinggalkan selain Allah. Itu kita ingkari, alias kita tolak. Dan atau mayoritas umat Islam menolak ajaran Rasulullah di jalur hakikat makrifat. Ini persoalannya. Akhirnya baik kita yang merasa alim, merasa tidak alim, merasa kaya, merasa tidak kaya, merasa jadi pejabat atau merasa jadi rakyat, nggak bisa bertemu Allah di situ. Apalagi kita menghadapi fasilitas atau jalan yang diberikan Allah di luar sholat, tambah kita jauh pada Allah. Dengan begitu maka Allah bersumpah atas waktu ini. Oleh karena kita sebagai umat manusia selalu lalai pada Allah di setiap saat dan waktu, maka Allah bersumpah atas nama waktu. Sampai Allah bersumpah seperti ini Bapak Ibu, saking nemeni manusia, olehnya dia melalaikan Tuhannya. Saking nemeni, bahasa Indonesianya apa? Hah? Saking nemeni, sungguh terlalu. Manusia selalu melalaikan Allah, melalaikan Tuhannya, akhirnya Allah bersumpah atas nama waktu. Wal asri, demi masa. Innal insana, sesungguhnya banyak manusia iku lafi husrin, sungguh dalam kerugian yang besar. Mengapa Allah bersumpah mengatakan kerugian yang besar bagi umat manusia? Waktu demi waktu hatinya lalai dari Tuhannya. Maksudnya lalai,
hati kita tidak sadar apa yang muncul dan timbul baik di dalam diri kita maupun dari orang lain, makhluk lain. Itu yang berkuasa adalah Allah. Akhirnya hati kita beriman, yang berkuasa dan yang melakukan dan yang berperan adalah makhluk. Tatkala jatuhnya iman kita terhadap makhluk, inilah Pak Bu yang dikhawatirkan oleh Rasulullah, kita jatuh di syirik khafi seperti ini. Ya bunayya, hei anak putuku, la tusyrik billah, jangan ada di dalam hatimu menyekutukan Tuhanmu, mengadakan Tuhan selainnya. Ada iman dalam hati kita terhadap Sang Esa ini, ya Bapak Ibu, andai kata nafsu itu tidak diizinkan Allah untuk menggoda kita, aku yakin Anda tidak akan pernah terjerumus di dalam iman selain Allah. Mengapa Allah mengizinkan nafsu untuk menggoda kita? Itu semata-mata kita sudah berjanji pada Allah, berjanji setia hanya beriman padanya. Akhirnya kesetiaan itu perlu diuji oleh Allah. Wa minan nasi mayyaqulu, sebagian besar di antara manusia itu mengatakan amantu billah, beriman pada Allah, setelah diambil perjanjian kedua belah pihak, yaitu kita tidak akan pernah beriman selain Allah. Akhirnya Allah menguji kesetiaan kita dengan bentuk mengutus nafsu dengan membawa bisikan-bisikan, apakah kita akan beriman tetap terhadap Allah atau selain Allah. Tapi akhirnya seluruh umat manusia, mulai Nabi Adam sampai keturunan Nabi Adam, semua terjerumus dalam bisikan hawa nafsu. Kalau toh memang begitu Bapak Ibu, sekarang solusinya adalah bagaimana kita keluar dari pengaruhnya hawa nafsu. Secara otomatis Allah memberikan satu solusi terhadap kita sebagai hamba yang sudah terlalu lama
kita terjerumus di atas jalan nafsu. Fatalaqqa Adamu mir Rabbih kalimatin. Mau tidak mau kita harus menerima bimbingan dari Allah yang sifatnya bimbingan qad tabayyana rusdu minal ghayy. Itulah betul-betul bimbingan yang membebaskan ruhaniyah kita dari belenggunya hawa nafsu, perbudakannya terhadap hawa nafsu, biar menjadi budaknya Allah, biar keluar dari kegelapan menuju terang benderang. Berhubung ini banyak manusia yang menolak, maka jangan heran jikalau kita yang masuk dalam kelompok menolak tersebut, walaupun kita kelihatannya orang yang paling alim di dunia, itu kita tidak akan pernah bisa masuk di dalam surat Al-Ankabut ayat 45 terkait sholat yang bisa mencegah perbuatan keji pada Allah dan perbuatan ingkar pada Allah. Gak bisa. Kelihatan tampilan kita secara fisik meyakinkan, tetapi ruhaniyah kita masih dalam keadaan rusak. Ruhaniyah kita masih dalam keadaan kotor. Ruhaniyah kita masih keadaan najis di mata Allah. Bapak Ibu, oleh sebab itu lewat mimbar majelis pada malam hari ini, izinkanlah kami mengurai ayat tersebut, barangkali bisa diterima oleh seluruh elemen masyarakat, baik tingkat bawah sampai tingkat atas. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Ankabut ayat 45. Utlu moco siro Muhammad ma ing apa ukhia kang den wahyuake apa ma ilaika maring sira Muhammad. Bayane ma, penjelasane ma yang dibaca tadi adalah minal kitabi, saking Al-Quran. Kitab berarti ayat-ayat wahyu dari Allah. Bacalah Al-Quran itu wahyu yang diturunkan terhadapmu Muhammad, sebab di dalam wahyu Allah itu banyak mengandung rahmat, mengandung petunjuk, supaya hatimu tinggalkan selain Allah dalam konteks iman, supaya hatimu tidak beriman terhadap selain Allah. Jikalau ada iman selain Allah, biar keluar dari hatimu, biar keluar. Itulah Bapak Ibu
yang kumaksud ajaran dinut tauhid. Itulah ajaran dinul haq. Itulah ayat-ayat yang bersifatkan hukum hakikat supaya bisa menghantarkan dirimu menuju makrifat pada Allah. Berarti kita tidak cukup membaca Al-Quran ini secara lesan dibaca, enggak, tapi kita hayati apa makna yang terkandung di dalamnya, yang makna tersebut adalah hidayah dan rahmat untuk mengeluarkan iman Anda yang ada di dalam dada selain Allah ini. Kalau ini sudah diterima, maka wa aqimis sholah, tegakkanlah sholat. Sholat yang dimaksud di sini adalah ad-du'a. Ad-du'a yang dimaksud di sini adalah menghadap terhadap Allah, menghadap. Secara syariat wa aqimis sholah ay al-maktubah. Inilah yang dimaksud sholat 5 waktu. Al-maktubah yang diwajibkan. Berarti enggak boleh ditinggalkan secara syariat. Wa aqimis sholah secara hakikat as-sholah ay ad-du'a, yang dimaksud ay ad-du'a tidak minta tapi menghadap. Ud'uni madhepo sira ing ingsun, kata Allah. Jikalau kau betul-betul menghadapnya terhadapku, kata Allah, fastajib, maka apa yang kau butuhkan itu akan aku sembadani, aku kabulkan. Jadi menghadap dulu bertemu Allah, baru doa itu terurai, permintaan itu terurai di mata Allah. Wa aqimis sholah, temuilah Allah. Kalau kita ambil kedua-duanya syariat ya sak hakikate, berarti gini Pak. Ketika kita aqimis sholah, menjaga sholat 5 waktu, ruhaniyah kita, hati kita harus bertemu Allah. Sebetulnya itu mudah. Untuk bertemu Allah itu sebetulnya mudah. Olehnya sulit itu kita bikin sendiri. Allah sudah katakan, idza sa'alaka ibadi Muhammad, tatkala hambaku bertanya tentang aku, jawablah, fa inni qaribun, sesungguhnya aku itu dekat. Jawaban begitu Muhammad. Kalau saya itu dekat. Mana? Dekat yang mana?
Oleh karena ajaran dinut tauhid itu kita tolak Bapak Ibu, sepanjang masa kita tidak akan pernah mengerti ayat ini koribun. Nggak akan pernah paham. Dekat mana ya? Meja itu dekat. Masa meja ini? Tapi qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Tapi beda dengan orang-orang mukmin yang ketika sholatnya itu khusyuk, bisa bertemu Allah, paham maksud dekat ini. Mana toh? Ini loh Pak. Fa'aina ma tuwallu, dimanapun kau menghadap, fathamma wajhullah, maka depanmu itu wajah Allah. Wajah Allah, ya ini bukan udara, bukan oksigen, bukan. Inilah yang Allah terangkan kewujudannya, laisa kamislihi syai'un.